Haleluya, jumpa lagi bersama saya dalam program Mari Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan, Living Truth, kebenaran yang menghidupkan kita. Hari ini negara kita Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-75. Kita telah bebas dari penjajahan, kita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan kita menentukan nasib kita sendiri. Dan sampai hari ini negara kita bisa berdiri sampai dalam keadaan dan kondisi seperti ini karena Indonesia telah merdeka, Indonesia telah bebas dari penjajahan. Nah, saat ini saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan bagi kami hari ini. Kami kembali diingatkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena langit dan bumi boleh lenyap, tetapi perkataan Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap sedia menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis atau terambil dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali bebas dari dosa, kita tidak akan mungkin terikat lagi dengan dosa. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti bangsa kita, Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali bebas dari penjajahan, tidak akan pernah bisa dijajah lagi. Walaupun dalam sejarah bangsa kita, saudara-saudara, pernah setelah 2 tahun atau 3 tahun merdeka, bebas dari penjajahan kekuasaan Belanda. Kemudian Belanda mencoba untuk mengagresi kembali negeri kita. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1948 yang berlanjut hingga awal 1949. Dan pada akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, negara yang berdaulat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya di dalam Dia. Menjadi anak Allah yang sesungguhnya berarti kita menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen sejati itu saudara-saudara diukur dari satu hal. Apakah kita masih diperbudak oleh dosa atau tidak? Apakah kita masih diperhamba oleh setan, oleh iblis atau tidak? Apakah kita masih dibawa penjajahan dosa dan penjajahan setan atau tidak? Masalahnya ada di sana. Tapi teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang Kristen bukan kebal terhadap dosa, tapi orang Kristen tidak mungkin lagi berada di bawah penjajahan kuasa dosa. Kalau kita berada di bawah penjajahan kuasa dosa, maka kita bukanlah orang percaya sejati. Kenapa? Karena orang percaya sejati pasti dia telah mengalami sebuah proses kehidupan yang baru dari Tuhan. Proses apa itu, saudara-saudara? Perhatikan kalimat pertama dari ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Keluar dari Allah maksudnya. Dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata orang yang mengalami proses anagenao, dilahirkan dari atas. Kita semua orang percaya mengalami proses kelahiran 2 kali. Lahir dari bawah dan lahir dari atas. Lahir dari bawah maksudnya lahir di bumi. Kita dilahirkan secara darah dan daging dari ayah dan ibu kita di bumi ini. Tetapi ada satu jenis kelahiran yang luar biasa, yang dahsyat, yang menyebabkan saudara-saudara kita menjadi orang Kristen yang punya status hebat. Yaitu apa? Kita lahir dari Allah. Allah yang melahirkan kita. Kalau Allah yang melahirkan kita, berarti saat ini kita adalah anak Allah. Saya lahir dari ayah dan ibu saya. Karena itu saya secara lahiriah disebut anak mereka. Kalau saudara dan saya lahir dari Allah, berarti saudara adalah anak Allah. Seorang anak Allah, kata Alkitab, tidak dapat berbuat dosa lagi.
tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini menunjuk kepada sebuah keadaan yang tidak terus-menerus berlangsung. Karena teks Yunani menggunakan kata hamartia, dosa dalam arti tidak mencapai sasaran, dosa dalam pengertian tidak mencapai tujuan Tuhan, itu tidak mungkin lagi kita lakukan. Dan saudara-saudaraku, tenses atau secara gramatikal, bentuk kalimat dalam ayat ini saudara-saudara menunjuk kepada present tense, ya, present tense aktif. Artinya apa saudara-saudara? Seseorang yang sedang melakukan sebuah dosa dan terus-menerus melakukan dosa. Artinya orang itu tetap tinggal di dalam dosa. Kata tidak berbuat dosa lagi ini menunjuk kepada tidak terus-menerus berbuat dosa. Tidak tinggal dalam dosa. Itu maksudnya saudara-saudaraku. Jadi orang percaya tidak kebal terhadap dosa, tapi yang dimaksudkan adalah tidak tinggal di dalam dosa. Kita semua orang berdosa, kita tidak menyangkal adanya dosa. Fakta dosa tetap ada, saudara dan saya adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita menjadi anak Allah, maka kita telah menerima status yang baru. Kita bukan lagi manusia pendosa, tapi kita adalah orang berdosa yang telah diampuni dan disucikan oleh Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa barang siapa mengakui dosa, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan menyucikan, ia akan menguduskan kita. Dan sekarang saudara-saudara, kita memiliki keberadaan atau predikat yang baru di dalam Tuhan sebagai anak Allah. Maka kita dimungkinkan untuk tidak terus-menerus berbuat dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena faktor yang pertama tadi, kita lahir dari Allah. Dan yang kedua, Alkitab berkata pada kalimat bagian tengah adalah sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata spermatuteo. Artinya benih Tuhan ada di dalam kita, ya. Jadi tetap ada di dalam kita. Ini maksudnya telah ditanamkan di dalam diri setiap orang percaya. Ini yang memungkinkan saya dan saudara tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Apa maksudnya terus-menerus berbuat dosa? Saudara mungkin saudara pernah melakukan dosa tertentu. Dan ketika dosa tertentu itu saudara telah akui di hadapan Tuhan dan saudara telah mendapatkan jaminan pengampunan dosa terhadap dosa tersebut, maka Alkitab berkata, jangan tinggal tetap di dalam dosa yang telah saudara akui di hadapan Tuhan. Karena ada dua jenis dosa yang disebutkan dalam suratan Yohanes. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui di hadapan Allah dan telah mendapatkan jaminan pengampunan dosa. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui, dosa yang terus-menerus dinikmati sepanjang perjalanan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, ada dua jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Ada orang yang terus-menerus menikmati dosa dan ada orang yang sadar dia berdosa, kemudian dia datang kepada Tuhan, dan dosa-dosanya itu telah dibereskan oleh Tuhan. Dan kemudian dia tidak tinggal tetap dalam dosa itu, tapi dia bangkit berkemenangan, dia hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya, saudara-saudaraku. Nah, kemudian, saudara, kalimat lanjutannya adalah, ia tidak dapat berbuat dosa. Ini bentuk kalimat yang sama. Tidak dapat berbuat dosa dan tidak berbuat dosa lagi itu memiliki muatan pengertian yang sama. Tidak akan terus-menerus mengulang-ulangi dosa yang sama. Ya, tidak tinggal tetap di dalam dosa itu. Karena orang yang tinggal tetap di dalam dosa tertentu yang dia lakukan, dia sebenarnya hidup di dalam perbudakan dosa. Dia belum merdeka sepenuhnya. Nah, bagaimana supaya kita merdeka dari dosa? Kita tidak berada di bawah perbudakan dosa. Alkitab berkata tadi, kita harus sadar bahwa ada benih ilahi, ada spermatuteo, ada spermanya Allah, ada benihnya Allah yang ada di dalam diri kita. Ini potensi kehidupan Tuhan yang harus dikembangkan.
Ada banyak orang Kristen yang tidak sadar akan kenyataan ini, kebenaran ini maksud saya. Sehingga mereka selalu saja beralasan, saya kan masih manusia, saya masih punya kelemahan, dan tentu Tuhan juga memaklumi saya. Jangan, saudaraku. Di dalam diri saudara sudah ada benih ilahi. Ini potensi kehidupan Allah yang akan memampukan saudara, yang akan memampukan saya untuk hidup bertumbuh menjadi anak Allah. Bahkan saudara-saudara, yang lebih hebat lagi adalah kita bukan hanya bertumbuh menjadi anak Allah, kita bisa mencapai tahap menjadi manusia Allah. Kok bisa ya? Apa ada teks yang menyatakan kita bisa menjadi manusia Allah? Ada. Saya akan tunjukkan kepada saudara. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Paulus berkata kepada seorang anak rohaninya, anak didiknya, yang berhasil menjadi seorang hamba Tuhan di sebuah jemaat lokal. Jemaat lokal tersebut digembalakan oleh hamba Tuhan muda ini. Dan Paulus menyokong, mendukung hamba Tuhan muda ini yang bernama Timotius dengan kalimat-kalimat hebat, kalimat yang berdasarkan Alkitab. Dia berkata kepada Timotius, tetapi engkau siapa? Timotius, hai manusia Allah. Nah, Paulus katakan kepada Timotius, tetapi engkau, artinya dia menggunakan kata ganti orang kedua, engkau. Engkau ini menunjuk kepada Timotius, hai manusia Allah, kepada personality Timotius, pribadi Timotius, bahwa Timotius bukan hanya sekedar seorang anak Allah, tapi telah disebut sebagai manusia Allah. Apa ciri manusia Allah? Paulus berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi oleh Timotius nanti akan saya tunjukkan. Nah, yang harus dijauhi oleh Timotius adalah di ayat sebelumnya, ayat 10 dan seterusnya, ke atas mundur maksudnya. Dan yang harus dimiliki seorang manusia Allah adalah apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini karakter manusia Allah. Seorang anak Allah berkarakter tidak berbuat dosa lagi, kemudian meningkat bertumbuh menjadi manusia Allah. Seorang manusia Allah akan hidup dalam hal-hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Kesenangannya melakukan hal ini. Keadilan. Keadilan ini sama dengan truth, sama dengan kebenaran. Dikayosune, ya, dalam bahasa Ibrani disebutkan sedekah. Ya, itu sama terjemahannya, adil, ya, saudara-saudaraku, righteous, kebenaran. Jadi seorang anak Allah yang telah bertumbuh menjadi manusia Allah. Kenapa disebut manusia Allah? Kembali lagi tadi saudara pada teks 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Karena ada benih ilahi dalam diri kita. Ada spermatuteo, ada benihnya Tuhan di dalam diri kita. Karena benih Allah dalam diri kita, maka kita bertumbuh terus menjadi anak Allah. Bahkan dewasa menjadi manusia Allah. Jadi ada gabungannya manusia Allah. Apakah ada contoh di muka bumi ini selain Timotius yang disebut manusia Allah? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Kepada para murid, kalau saudara baca Injil sinoptik maupun Injil Yohanes, saudara-saudara, Yesus seringkali menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia. Anak manusia akan mengalami ini, anak manusia akan begini. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Tetapi di satu sisi, potensi kehidupan yang ada dalam diri Tuhan Yesus adalah dia sepenuhnya Allah. Dan dia telah menunjukkan bagaimana hidup sebagai manusia Allah di muka bumi ini. Karenanya saudara-saudara, atas dasar alasan itu, Paulus berani berkata kepada Timotius, hai engkau manusia Allah. Dan manusia Allah itu pasti hidup dalam kebenaran. Kalau kita baca lebih lanjut saudara-saudara dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, Rasul Yohanes berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada dua identitas. Seorang anak Allah atau seorang manusia Allah
dia pasti hidup dalam kebenaran. Dan yang berikut, dia pasti hidup dalam kasih. Di luar dari itu, statusnya lain. Dia bukan seorang anak Allah, tapi anak-anak iblis katanya. Anak-anak iblis dan anak-anak Allah itu berbeda dalam dua hal yang paling tegas, yaitu apa? Kebenaran dan kasih. Nah, itu kita kembali kepada apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih. Ibadah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mengatur seremonial, tapi cara hidup kita setiap hari, setiap waktu itu juga ibadah kepada Allah. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan seterusnya, manusia diberi perintah untuk bekerja. Itu menggunakan kata abodah ya, dalam teks bahasa Ibrani, artinya bekerja, berkarya. Semua karya kita di muka bumi adalah ibadah. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah hidup sebagai anak Allah dan bertumbuh menjadi dewasa manusia Allah, maka seluruh gerak hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak lagi di bawah perbudakan dosa, di bawah perbudakan setan. Kita merdeka di dalam Tuhan. Kemudian yang berikut saudara, apalagi? Paulus berkata, kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang tetap berada pada posisi yang sama. Dia tidak bergeser. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kesetiaan artinya kita fokus pada satu pribadi. Kita fokus pada satu hal. Saudara fokus kepada Tuhan, itu ciri orang yang setia. Di tengah-tengah tantangan zaman, kita digoda untuk meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini kekristenan sedang diuji. Dan tapi orang percaya yang telah bertumbuh menjadi anak Allah dan manusia Allah, dia pasti disebut orang yang setia. Setia itu pistis, sama dengan orang yang punya iman yang teguh. Kemudian kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Jadi kenapa saudara tidak berbuat dosa lagi? Karena sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Setiap hari kita bertumbuh dalam sifat-sifat ini. Inilah ciri anak Allah. Inilah ciri orang benar. Orang yang tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Apakah saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini? Ingat, saudara adalah orang percaya, berstatus baru dalam Tuhan. Status saudara yang pertama adalah anak Allah, dan kemudian bertumbuh terus hingga dewasa dan layak disebut sebagai manusia Allah. Hebat bukan? Hebat. Saudara dan saya adalah orang-orang hebat di dalam Tuhan. Status kita begitu mulia di dalam Tuhan. Jangan remehkan diri saudara. Saudara adalah anak Allah. Kemudian yang berikut, saudara adalah manusia Allah. Bukan manusia biasa. Mungkin saudara berkata, saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan berasal dari keluarga konglomerat, saya bukan berasal dari keluarga terhormat, orang-orang yang punya status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Tidak, saudara adalah anak Allah dan saudara adalah manusia Allah. Pertahankan terus status ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan ingat, karena kita sudah jadi anak Allah dan manusia Allah, maka dosa tidak mungkin lagi berkuasa atas kita. Kita boleh digoda untuk berbuat dosa. Seperti Martin Luther berkata, burung boleh terbang di atas kepala kita. Tapi burung tidak boleh diizinkan bersarang di kepala kita. Dan membiarkan bertelur di kepala kita, berak, dan melepaskan segala jenis kotoran di kepala kita. Kita berhak untuk mengusirnya. Demikian juga dengan dosa. Karena potensi Allah dalam diri saudara. Ada benih Allah, ada spermatoteu dalam diri kita. Kita diberi kemampuan, kita diberi power dan kuasa untuk menolak dosa-dosa yang sama. Supaya kita tetap terikat dalam dosa itu. Kita punya kuasa untuk menolaknya sehingga kita tidak terikat. Iblis senang saudara tetap terikat dengan dosa. Dia senang saudara tetap tertawan dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus datang melepaskan kita dari dosa, memerdekakan kita dari dosa. Dan sekarang kita hidup sebagai anak Allah. Saudara merdeka dari dosa, sekarang menjadi anak Allah. Bahkan lebih hebat lagi saudara menjadi manusia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan menyertai kita. Tuhan memerdekakan kita terus sampai selama-lamanya. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari perhambaan setan sampai selama-lamanya.
Tuhan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami telah menerima firman-Mu yang memerdekakan kami. Berkati kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang terikat dengan dosa dilepaskan. Semua kami yang terikat dengan ikatan-ikatan setan yang membelenggu hidup kami, saat ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memerdekakan kami, Tuhan membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati saudara.